Baik, selamat sore Ibu Marni. Selamat sore Pak Paskalis. Baik, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kabar saya luar biasa baik. Oke. Senang ya kita bisa ngobrol kembali untuk agenda kucing hari ini. Ya, senang sekali Pak. Baik, kalau boleh saya tahu nih, kita ngobrol Ya, Pak. sebentar saja, ngobrol tidak lama ya, barang 15 atau 20 menit. Saya mau dengar apa yang Ibu Marni alami atau ingin sekali Ibu Marni sampaikan atau bicarakan dengan saya sore ini. Apa yang mau dibicarakan ini sore ini? Oke, baik Pak. Jadi untuk yang ingin saya bicarakan hari ini, saya ingin membahas tentang Hmm? kegiatan literasi di SMPK Frater Andau. Oke, oke. Mau bahas tentang literasi ya. Apa yang Ibu Marni harapkan pada obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan ini, eh, saya bisa menemukan metode-metode tentang kegiatan-kegiatan literasi yang lebih Oke. bervariasi dari Hmm? yang sudah kami lakukan di sekolah setiap hari. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu, bagaimana situasi yang dialami oleh Ibu Marni saat ini terkait dengan literasi yang Ibu Marni sampaikan tadi? Oke, baik. Untuk kegiatan literasi di sekolah kami itu sudah berlangsung, terutama setiap harinya itu 15 menit sebelum pelajaran, itu sesuai dengan aturan itu, kami laksanakan jam literasi. Itu baik peserta didik, guru, pegawai, atau pembantu Hah? pelaksana, kami Oke, semua itu menghentikan kami punya aktivitas semua dan kami semua terlibat dalam kegiatan literasi, Pak. Dengan oke. kegiatan 15 menit tadi. Apa kendala yang ditemukan oleh Ibu Marni saat melaksanakan literasi tersebut? Sebenarnya, Pak, baik untuk kendala ini ada banyak yang sudah saya temukan. Misalnya ada beberapa kelas, misalnya pada saat jam literasi gurunya belum ada atau belum masuk di dalam kelas, itu mereka tidak menjalankan secara baik pada pada jam literasi itu. Jadi Oke. misalnya kami kan gedung tingkat nih Pak. Jadi kalau Mhm. misalnya satu ruangan ribut itu mengganggu Ya. kami yang kelas lain. Misalnya kami yang sudah menjalankan literasi. Mereka masih ribut karena tidak ada guru yang menjaga begitu. Oke. Belum ada kesadaran dari peserta didik sendiri. Oh iya, iya, ya, baik. Ya. Baik Ibu Marni. Kalau begitu, situasi apa yang ingin sekali Ibu Marni rasakan saat kegiatan literasi itu berlangsung? Baik Pak, untuk situasi yang ingin sekali saya di kegiatan literasi, 15 menit itu saya kira kalau setiap hari dijalankan dengan baik, itu sangat membantu dan sangat berarti untuk peserta didik, guru, ataupun pegawai, serta seluruh warga sekolah. Misalnya dengan membaca saja, kalau setiap hari 15 menit, kita gunakan waktu dengan baik, lebih maksimal, saya kira itu sangat bagus. Tetapi eh, pada umumnya yang sudah kami jalankan ini masih terkendala. Itu salah satunya tadi. Tidak Oke, ada, kalau tidak ada guru yang menjaga, pasti ada kelas yang kacau atau mengganggu suasana.
di sekolah begitu pada saat jam literasi. Saya ingin lebih tenang dan semuanya tuh kayak ikut aturan begitu atau terlibat aktif pada jam literasi. Hanya belum Oke, tercapai, Pak. oke. Eh, Kalau boleh saya tahu nih, Ibu Marni, bagaimana cara Ibu Marni mewujudkannya biar literasinya itu tuh bisa berjalan maksimal, kemudian tidak ada kelas-kelas yang kosong sehingga mengganggu kelas-kelas lain. Itu bagaimana caranya Ibu Marni? Oke, baik. Menurut saya, eh, salah satu cara itu yang pertama sebagai pendidik, sebagai seorang guru, kita tidak boleh ada rasa bosan untuk terus mengingatkan peserta didik. Meskipun mereka tuh Oke, bosan kalau kita omong hal yang sama ulang-ulang, iya, tetapi dari kita harus terus menerus mengingatkan mereka. Lalu mm, yang berikut, untuk Bapak Ibu guru, sebelum masuk mm, ke dalam kelas itu biasanya ada berkumpul di ruang guru untuk berdoa bersama. oke, Mungkin setelah doa itu kepala sekolah cek dulu kira-kira guru siapa yang tidak masuk, seperti itu. Dan mungkin oke, dari Bapak Ibu guru juga kalau tidak masuk sekolah, sebaiknya informasinya itu sebelum eh, guru-guru berdoa pagi itu, mungkin dari malam atau lebih pagi lagi supaya frater eh, atau kepala sekolah yang ada di sekolah itu bisa menyampaikan bahwa oh guru wali kelas ini tidak masuk sehingga bisa dicari pengganti untuk menjaga kelas-kelas yang wali kelasnya tidak masuk oh sehingga iya, pada jam literasi semua kelas itu bisa berjalan dengan baik dan mengikuti kegiatan literasi dengan lebih efektif, Pak. Itu mungkin salah oke, satu cara yang saya temukan. oke. Ada lagi cara yang lain mungkin Ibu? Baik, cara yang lain mungkin karena kelasnya itu ada yang di gedung tingkat, lalu ada yang di gedung panjang, mungkin sebaiknya pembantu pelaksana atau pegawai itu mengingatkan lewat sentral sebelum jam literasi supaya jaga ketenangan. Itu setiap hari. Lalu juga mungkin tidak hanya berada di dalam kelas, secara bergantian Ya. dari kelas ke kelas bisa pergi ke perpustakaan atau ke taman-taman yang ada di sekitar sekolah. Yang penting tetap ada pengawalan dari guru atau pegawai yang ada di sekolah tersebut, yang ada di sekolah kami maksudnya. Oke, Ibu Marni. Lalu yang berikut nih, eh, Iya, Pak. kalau boleh tahu kapan ini Ibu Marni memulai memulai gebrakan atau perubahan atau cara yang sudah Ibu Marni sampaikan tadi? Kapan nih memulainya, actionnya nih? Oke, baik. Em, Mungkin untuk memulainya itu eh, saya harus butuh diskusi dengan Oke, rekan-rekan guru, oke, menyampaikan dulu hal apa yang saya rasa belum pas di bagian literasi, lalu juga ke kepala sekolah tentang oke, masalah yang kami hadapi sehingga ketika ada hal-hal yang ingin saya jalankan eh, harus diketahui atau harus disepakati dulu baru bisa dijalankan eh, seluruh warga sekolah seperti itu, Pak. Mungkin oke, bangun Ibu. komunikasi dulu. Eh, Kalau boleh saya tahu nih, Ya, kapan ini persisnya itu diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah Ibu Marni rencanakan itu kapan? oke, baik. Kebetulan sekarang ini masih dalam kegiatan proyek kelas 7 sampai kelas 9. Mungkin setelah pelaporan proyek dulu, pada saat evaluasi, kan biasanya ada evaluasi bulanan, itu mungkin akhir Oktober dulu. Evaluasi bulanan akan saya sampaikan hal yang ingin saya rubah dari kegiatan literasi di sekolah, Pak. Oke, akhir Oktober ya Ibu. Ya, benar. Baik, satu lagi Ibu. Eh,
apa yang perlu dipersiapkan atau yang Ibu siapkan nih untuk melakukan diskusi atau sharing dengan kepala sekolah atau frater? Apa itu yang perlu dipersiapkan? Oke. Yang pertama, otomatis saya menyampaikan situasi yang nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena ketika saya menyampaikan, saya kira hal yang dialami itu bukan cuma saya, Bapak Ibu guru yang lain pasti mengalami hal seperti itu, mungkin belum dibahas. Nah, itu yang pertama, saya menyampaikan kira-kira bagaimana dengan kita punya kegiatan literasi di sekolah. Apakah sudah Ya, berjalan sesuai dengan harapan kita, ya. ataukah ada hal-hal yang kita rasa kurang bisa disampaikan dulu. Nah, Mm-mm. dari situ kami akan menemukan bahwa ternyata 15 menit yang sudah dijalankan ini belum berjalan secara efektif. Mm-mm. Nah, dari masalah-masalah ini kami akan dapatkan mungkin ada pendapat-pendapat lain dari rekan ataupun kepala sekolah, bagaimana sehingga kegiatan literasi tadi dapat kami rubah dengan metode-metode yang lebih baik atau cara yang lebih berbeda, sehingga Oke. peserta didik itu muncul kesadaran. Yang paling pertama harus ada kesadaran dari mereka masing-masing, Ya, bukan hanya karena paksaan atau hanya karena itu aturan, tidak, tetapi dari dalam diri mereka harus ada rasa memiliki bahwa literasi itu penting dan ya, mereka itu harus sadar betul. seperti itu. Iya, betul Ibu. Nah, baik Ibu. Yang satu lagi nih, mungkin yang terakhir nih, yang terakhir. Ya, Saya Pak. tuh ingin tahu Ibu, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa literasi atau apa ya, rencana yang sudah Ibu buat ini, misalnya rencana diskusi dan sharing dengan rekan-rekan ini bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana yang bulan Oktober ini. Atau mungkin adakah orang yang akan membantu mengingatkan Ibu nanti? Atau siapa yang akan membantu mengingatkan Ibu? Oke, baik. Menurut saya yang pertama, kalau di kelas saya itu, Pak, berdasarkan pengalaman yang sudah saya buat, itu literasinya itu bervariasi. Satu minggunya membaca, satu minggunya menulis. Menulis itu bebas. Kadang mereka ada yang mau gambar, silakan sesuai dengan mereka punya hobi. Lalu satu minggunya lagi itu saya tayang video, mereka nonton, terus mereka bisa memberi kesimpulan tentang video yang saya tayang, seperti itu. Jadi itu yang saya buat. Tetapi mungkin kelas lain itu belum terlalu bervariasi. Nah, lalu yang saya buat setelah itu, setiap minggu itu setiap hari Jumat melakukan refleksi. Jadi Senin sampai Kamis, kami kan sekolah 5 hari. Itu literasinya berjalan, terus kalau yang membaca berarti hari Jumat dia menyampaikan kembali apa-apa yang sudah dia baca kira-kira. Tidak tidak banyak juga kira-kira hal apa yang masih dia ingat, dia tulis kembali. Nah, itu. Lalu mereka juga menyampaikan perasaan mereka, itu kalau di kelas saya. Oh, kira-kira berjalan baik tidak? Kira-kira mereka merasa terganggu atau tidak? Nah, jadi hal yang saya angkat ini berdasarkan uh, hasil observasi saya, refleksi anak-anak itu yang saya angkat dan yang saya alami sendiri, sehingga ada bukti bahwa ada tulisan dari anak-anak, masukan yang baik dari mereka untuk kita, untuk sekolah, seperti itu. Itu mungkin salah satu bukti yang bisa saya pertanggungjawabkan. Lalu yang berikut bisa minta bantuan guru bahasa Indonesia. Ya. Mereka itu bagian literasi itu mungkin mereka bisa membantu, mungkin mereka punya cara yang lebih bervariasi, yang lebih kreatif. Saya akan sampaikan masalah-masalah tersebut ke mereka untuk bisa dibahas bersama, seperti itu, Pak. Atau Oke, mungkin baik. akan membentuk tim literasi juga.
secara khusus. Iya, iya. Iya. Baik Ibu, berarti kita sudah fix nih banyak banyak hal ini yang kita obrol hari ini. Mudah-mudahan rencana untuk melakukan diskusi kemudian melakukan perbaikan yang direncanakan di bulan Oktober nanti itu bisa berjalan dengan baik sehingga literasi yang dilakukan di sekolah Ibu Marni itu bisa lebih bagus ya. Baik, Baik Pak. Ibu Marni. Nah, ini yang terakhir saya mau tanya ini nih sedikit. Bagaimana perasaan Ibu atau apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan ngobrol sebentar, coaching sebentar ini? Oke, Bagaimana baik. perasaan Ibu? Oke, baik. Setelah melakukan ngobrol santai bersama Pak Paskalis, yang saya rasakan yang pertama itu saya merasa lebih bebas atau lebih lega karena saya merasa hal ini eh, sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bahkan setiap hari saya alami, hampir setiap hari. Kadang efektif, kadang tidak, tetapi belum ada kesempatan saya untuk menyampaikan ke forum, ke Bapak Ibu Guru. Oke, Tetapi dengan kita ngobrol seperti ini, saya berbagi kepada Pak, saya akhirnya menemukan cara-cara bagaimana supaya permasalahan atau kegiatan yang saya inginkan tadi bisa tercapai, solusinya bisa saya temukan. Saya berusaha perlahan-lahan supaya kegiatan literasi di sekolah itu bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif, dan peserta didik, Bapak Ibu Guru lebih tumbuh kesadaran akan pentingnya literasi. oke. Seperti itu. Baik, luar biasa Ibu Marni. Saya kalau boleh untuk memastikan bahwa rencana yang sudah kita obrolkan sore ini, bagaimana rencana Ibu Marni selanjutnya, nanti kita ketemu lagi sekitar bulan September setelah Ibu Marni melakukan rencana dengan teman-teman setelah ngobrol dengan kepala sekolah frater, rencana Ibu Marni mau lakukan perubahan di bagian literasi seperti apa. Nanti kita coaching lagi boleh? Oh, Oke, boleh Pak. Terima kasih untuk oke. kesediaan dari Pak Oke, selalu sudah siap saya kalau membantu. ngobrol dengan Ibu Marni. Oke, Ibu Marni, baik. Eh, untuk sore ini coaching kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di coaching selanjutnya ya, Ibu Marni. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak untuk Oke, kesediaan waktunya. Lalu untuk beberapa hal yang saya bagikan dengan Pak. Semoga apa yang saya harapkan bisa tercapai dan amin. juga usaha saya itu bisa terwujud seperti itu. Terima Oke, kasih banyak amin. ya Pak. Terima kasih Ibu Marni. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore, selamat datang Pak Paskalis sebagai rekan Selamat CGP saya. sore. Selamat sore Ibu Marni. Oke. Apa kabar Pak hari ini? Selalu baik Ibu Marni. Apalagi hari ini sudah ketemu lagi dengan Ibu Marni untuk ngobrol, pasti baik kabar. Oke, syukurlah kalau baik. Semoga baik terus ya. Ya, Ibu Oke, baik Marni. Pak. Apa topik atau agenda percakapan kita hari ini, Pak? eh yang mau saya bagikan atau saya sharing dengan Ibu Marni yaitu masalah terkait dengan pembelajaran di kelas, Ibu. Pembelajaran di kelas ya. Iya, Kalau Ibu. boleh tahu Pak mengajarnya di mana nih? Saya mengajarnya di SD Impres Letusoko di kelas 5, Ibu. Oke, guru kelas ya. Ya, Guru guru kelas kelas, 5 Ibu. di SDI Detusoko. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Pak capai dalam percakapan kita ini?
Yang ingin sekali saya capai pada percakapan kita adalah menemukan solusi terhadap masalah pembelajaran yang saya alami di kelas saya. Oke, baik. Em, Kalau begitu, saat ini masalah apa yang sudah Pak temukan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Untuk beberapa waktu lalu ini, Bu, kalau boleh sharing, kalau boleh cerita, saya mengalami situasi yang menurut saya agak menyulitkan saya saat pembelajaran. Itu salah satunya itu kemarin saat saya lesnya matematika, Ibu. Itu setelah saya selesai, saya biasanya pakai pakai gambar-gambar dengan mereka. Setelah selesai mengerjakan tugas, itu ada beberapa siswa yang setelah itu bermain, sementara Iya, teman-temannya Pak. lain itu masih belum selesai mengerjakan tugas. Mereka yang sudah selesai mengerjakan tugas itu eh, bermain di belakang. Kira-kira begitu. Oh, baik, Pak. Em, Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak, sampai terjadi? Eh, Kalau sepanjang yang saya amati itu mungkin karena mereka tidak punya aktivitas ya. Mereka tidak punya aktivitas karena memang mereka sudah duluan menyelesaikan tugas. Kemudian satu lagi itu mungkin ada ketertarikan pada sesuatu hal yang membuat mereka itu tidak fokus ke pembelajaran, lebih fokusnya ke hal yang bermain tadi. Misalnya ada barang-barang di sekitar situ yang membuat konsentrasi mereka itu teralihkan dari pembelajaran ke lebih ke bermain di belakang. Kira-kira begitu. Oh, iya, baik, Pak. Apalagi di usia SD ya, Pak. Iya Masih betul belum Ibu. menemukan jati diri ya. Iya. Nah, mm, kira-kira situasi yang diinginkan dari Pak itu seperti apa? Dari hal yang sudah terjadi tadi. Yang saya harapkan itu ya semua siswa itu mengikuti pembelajaran itu eh, secara bersama. Kalau misalkan ada seksi mengerjakan tugas ya semuanya mengerjakan tugas. Kalau ada masuk sesinya diskusi ya diskusi, masuk sesinya istirahat ya istirahat. Jangan macam tadi ada yang mengerjakan tugas, ada yang bermain di belakang. Nah itu yang saya tidak harapkan. Begitu Ibu. Oke, baik, Pak. Luar biasa, harapannya Pak luar biasa. Nah, eh, apa yang bisa membuat hal-hal yang Pak harapkan tadi itu bisa terwujud? Saya yang pertama itu eh, mengganti mengganti metode pembelajaran mungkin eh, Iya. ciptakan sesuatu pembelajaran yang mengkombinasikan dengan konsep bermain bermain saya kira begitu Oh, ya iya, supaya mereka ini lebih gampang belajarnya lebih fokus lebih tertarik untuk belajar. iya. Oh, iya, Pak. Misalnya di sela-sela pembelajaran itu tidak terlalu serius, bisa Iya diisi iya dengan iya. game atau ice breaking Heeh. begitu ya, Pak? Ya biar ice breaking Oke, kemudian game atau pembelajaran yang memang dikombinasikan dengan permainan-permainan. Kalau eh, istilahnya apa ya, bermain sambil belajar sambil bermain lah. Jadi bisa kombinasikan antara permainan sekaligus belajar begitu. Biar bisa ini. baik. Oke, luar biasa, Pak. Semangat ya, Pak, untuk bisa menggantikan metode yang lebih bervariasi sehingga peserta didik itu tidak jenuh, tidak mudah jenuh, tetapi Iya, mereka bisa menikmati pembelajaran iya, sambil betul. menikmati ice breaking atau game begitu ya, Pak. Nah, ada ide apa untuk meningkatkan hal yang ingin Pak capai? Ada satu ide yang mau saya buatkan itu adalah kalau di matematika itu saya akan libatkan alat alat peraga mungkin ya. Alat Oke, peraga kemudian mungkin bermain kuisis karena kebetulan
anak-anak tuh lebih, kalau di kelas saya itu lebih suka mainnya puisis, tetapi karena kami di SD ini kan mereka tidak bisa eh, mahir ya, belum mahir lah pakai gadget, sehingga kami kalau main kuisisnya itu pakai pakai mode kertas itu yang pakai scan QR code itu tuh, yang pakai scan Oh, QR itu saya bahasa main. Dan sejauh pengamatan saya mungkin em, mereka antusias sekali kalau bermain kuis-kuis begitu. Hanya karena mungkin saya banyaknya pakai kuis itu di mata pelajaran IPS dan di mata pelajaran IPAS dan bahasa Indonesia. Mungkin saya coba terapkan juga di mata pelajaran matematika mungkin Ibu. oke, baik. Luar biasa ya, Pak. Ini guru kelas, jadi semua mata pelajaran Pak bisa mengajar begitu ya, Iya, iya, iya. ke guru SD itu. Oke. Nah, dari kegiatan tadi salah satunya melibatkan alat peraga supaya peserta didik tidak jenuh begitu. Iya. Apa yang harus memastikan bahwa peserta didik itu bisa memenuhi apa yang Pak inginkan tadi? Untuk memastikan Memastikan ya. mereka bisa aktif itu dengan cara mengamati. Nanti setelah saya coba lakukan metode itu, kemudian gabungkan metode permainan dan alat peraga, kemudian saya bisa lihat tuh apakah mereka sudah tidak bermain lagi dan mereka fokus ke pembelajaran. Itu yang nanti saya lakukan observasi, nanti saya amati itu apakah berubah atau tidak. Ketika sudah berjalan ya. Iya, iya, iya. Baik. Luar biasa, Pak. Lalu yang berikut, kriteria atau keberhasilan yang seperti apa yang Pak harapkan atau inginkan ketika Itu sudah melakukan tadi? oh Ketika iya. sudah Kalau berjalan, misalnya mereka sudah membawa alat peraga seperti itu, kira-kira kriteria keberhasilan apa yang Pak ingin capai dari pembelajaran yang Pak terapkan? kriterianya tuh yang pastinya satu ya, karena fokusnya kita itu pada keaktifan mereka. Nanti Mm-mm. kriterianya itu cuma satu, yaitu tingkat keaktifan dan tingkat partisipasi mereka saat mengikuti pembelajaran. Itu saja sih. Keren, Fokus keren sayanya Pak, di luar situ. biasa. Oke, luar biasa, keren, mantap Pak. Eh, apakah ada hal lain yang bisa Pak pertimbangkan lagi atau Pak harapkan selain itu? Eh, Oke, mungkin harapan lain itu adalah apa ya, ketercapaian tujuan pembelajaran yang pasti ya. Karena memang kalau misalkan siswa aktif itu pasti dampaknya itu ke proses pembelajaran juga hasil belajar juga, itu yang menjadi harapan saya juga sih sebenarnya. Luar biasa Pak, benar-benar guru yang bertanggung jawab untuk anak didiknya. Oke, lalu yang berikut Pak, apa yang dilakukan setelah sesi ini dari alternatif atau hal-hal yang sudah Pak temukan tadi? Apa Eh, yang bisa Pak lakukan? Oke, yang saya lakukan itu yang paling pertama yaitu menyiapkan eh, langkah-langkah pembelajaran ya. Saya modifikasi Oke, sedikit di bagian langkah-langkah pembelajaran, kemudian menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti media pembelajaran, kemudian alat peraga dan sebagainya yang diperlukan nanti di mata pelajaran matematika. Kira itu. baik Pak. Nah, lalu kira-kira kapan Pak akan memulainya? Dari Oh ya, masalah yang Pak temukan tadi, eh, untuk sekarang ini saya rencanakan itu sekitar minggu depan ya, minggu depan. eh, karena kalau ada waktu beberapa hari ke depan ini saya masih bisa punya kesempatan untuk modifikasi, sehingga hari Selasa depan itu ada les matematika lagi. Nah, itu saya hmm? akan terapkan coba metode yang saya rencanakan itu perbaikan untuk beberapa hari ini, 2 hari besok dan lusa. Oke. Keren Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak, Ya, untuk mengatasi hal-hal yang kurang berkenan, semoga bisa ada perubahan. Lalu yang berikut Pak, siapa yang bisa Pak hubungi untuk mendukung apa yang ingin Pak capai? eh, saya punya tim support itu pasti Panus.
Dia itu Oke, baik. guru mapel, guru-guru kelas awalnya hanya dialihkan ke tenaga admin. Itu Panus itu yang menjadi andalan saya untuk mobilisasi, misalnya membantu saya menyiapkan alat peraga, termasuk mengingatkan kalau kita ada rencana. Iya, ya. Ya, dia yang Luar lebih biasa, geraknya Pak. lebih cepat. Ya. Oke, luar biasa. Lalu yang berikut bagaimana eh, kita bisa memastikan hal-hal yang diharapkan tadi bisa berjalan? Untuk memastikan tadi bisa berjalan, mungkin saya buatkan jadwal ya. Saya Oke, buatkan jadwal hari ini buat apa yang harus saya iya. persiapkan. Kemudian saya bikin checklistnya. Oh, ini sudah dikerjakan. Oh, ini yang Oke, besok dikerjakan. Kira-kira mungkin begitu, Ibu. iya, mantap, Pak. Sehingga bisa tahu mana yang belum, mana yang Iya. sudah. Heeh. Oke. Lalu yang berikut, hmm, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini, Pak? Eh, yang pertama itu saya bisa menemukan cara yang paling tepat, yang paling gampang sekaligus dan yang paling mungkin saya terapkan untuk mengatasi masalah tadi supaya siswa lebih aktif tadi saat pembelajaran. Itu yang bisa saya simpulkan pada kegiatan ngobrol kita sore ini, Ibu. Oke, luar biasa, Pak. Lalu yang berikut, apa perasaan Pak setelah kita melakukan diskusi atau percakapan? Eh, Tentu merasa senang sekali yang pertama. Yang kedua, itu merasa lega. Karena memang, oh ternyata masalah yang saya hadapi itu sebenarnya bisa saya selesaikan. Eh, Hanya selama ini mungkin belum tidak ada teman untuk ngobrol, untuk curhat, hingga saya pikir sendiri. Jadi setelah ngobrol dan dikucing sebentar sama Ibu Marni, ternyata saya bilang, oh ada caranya. Jadi macam menemukan sesuatu yang sebenarnya, oh gampang sekali, oh begini caranya. Jadi itu yang saya rasakan. Luar biasa, Pak. Oke, lalu satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa Pak simpulkan dari permasalahan yang Pak angkat, lalu tentang diskusi kita hari ini, yang bisa Pak simpulkan di sesi diskusi ini seperti apa menurut Pak? Baik, Ibu, yang ini kesimpulan saya bahwa sebenarnya setiap masalah itu pasti ada solusi. Yang penting kita terbuka dan berani ngobrol dengan orang lain, kemudian saling sharing sehingga eh, kita mendapatkan masukan dari orang lain. Kaitannya dengan masalah yang saya diskusikan dengan Ibu Marni sore ini itu, eh, misalnya ketika saya menemukan masalah bagaimana siswa tidak aktif, banyak bermain saat mengikuti pembelajaran. Oh, sebenarnya kita gampang, kita bisa kombinasikan masalah yang tadi itu menjadi potensi. Misalnya itu dengan cara menggabungkan permainan di dalam pembelajaran, kemudian modifikasi permainan dengan kuis, kemudian dengan alat peraga juga, agar siswa lebih aktif saat mengikuti pembelajaran. Begitu, Ibu Mari. Oke, keren Pak, luar biasa. Nah, saya juga sangat senang bisa berbagi hal-hal yang menarik karena mungkin saya guru SMP bisa mengetahui ternyata di SD itu seru juga ya, seperti itu. Iya, Ibu Mani. Terima kasih Dan banyak juga ini sudah ngobrol dengan saya sore ini. saya kira ini hal baik, kolaborasi yang lebih menarik dan bervariasi untuk kita ketika mengikuti eh, calon guru penggerak ini, banyak hal yang kita pelajari dan saya berharap apa yang sudah Pak sampaikan tadi, Ya, ya. harapan yang ingin Pak capai itu bisa terwujud.